Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sandy Eka Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati dapat terjadi pada berbagai tingkat kehidupan, mulai dari organisme tingkat rendah sampai organisme tingkat tinggi. Misalnya dari makhluk bersel satu hingga makhluk bersel banyak, dan tingkat organisasi kehidupan individu sampai tingkat interaksi kompleks, misalnya dari spesies sampai ke ekosistem. Secara garis besar, keanekaragaman hayati terbagi menjadi tiga, yaitu keanekaragaman gen, keanekaragaman jenis atau spesies, keanekaragaman ekosistem. Keanekaragaman gen, setiap sifat organisme hidup dikendalikan oleh sepasang faktor keturunan, yaitu gen, dari satu induk jantan dan lainnya dari induk betina. Keanekaragaman tingkat ini dapat ditunjukkan dengan adanya variasi dalam satu jenis, misalnya variasi jenis kelapa, kelapa gading, atau kelapa hijau. Keanekaragaman jenis. Keanekaragaman ini lebih mudah diamati daripada keanekaragaman gen. Keanekaragaman hayati tingkat ini dapat ditunjukkan dengan adanya beraneka macam jenis makhluk hidup, baik yang termasuk kelompok hewan, tumbuhan, dan mikroba. Misalnya, variasi dalam satu famili antara kucing dan harimau, mereka termasuk dalam satu famili. Walaupun ada perbedaan fisik, tingkah laku, dan habitat. Keanekaragaman ekosistem, keanekaragaman tingkat ini dapat ditunjukkan dengan adanya variasi dari ekosistem biosfer. Misalnya, ekosistem lumut, ekosistem hutan tropis, ekosistem gurun, masing-masing ekosistem memiliki organisme yang khas. Untuk ekosistem tersebut, misalnya lagi ekosistem gurun di alamnya terdapat unta dan kaktus. Manfaat dari keanekaragaman hayati, dengan mengetahui adanya keanekaragaman gen, merupakan modal dasar untuk melakukan rekayasa genetika dan hibridisasi atau kawin silang untuk mendapatkan bibit unggul yang diharapkan. Dengan mengetahui adanya keanekaragaman jenis, ini dapat menuntun kita untuk mencari alternatif dari berbagai makanan, bahan sandang, dan papan. Juga dapat menuntun kita memilih hewan-hewan unggul yang dapat dibudidayakan. Dengan mengetahui adanya keanekaragaman ekosistem, kita dapat mengembangkan sumber daya hayati yang cocok dengan ekosistem tertentu, sehingga dapat meningkatkan hasil pertanian dan peternakan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tingkat taksonomi disebut juga tingkat pengelompokan. Tingkatan ini disusun oleh kelompok takson yang paling umum sampai kepada kelompok yang paling khusus dengan urutan tingkatan sebagai berikut. Yang pertama, regnum atau kingdom, yaitu kerajaan. Divisio, yaitu seperti kingdom tapi dia tumbuhan. Klasis atau kelas, ordo, bangsa, familia atau suku, genus, marga, dan spesies merupakan jenis. Klasifikasi tumbuhan, anggota spesies ini sangat banyak, terbagi atas alga atau ganggang, dibagi dalam beberapa kelas. Yang pertama, chlorophyta atau ganggang hijau. Yang kedua, chlorophyta, ganggang keemasan. Pheophyta, ganggang pirang atau coklat. Rhodophyta merupakan ganggang merah. Biophyta merupakan lumut. Klasifikasi hewan. Dalam mengelompokkan hewan untuk taksonfilum pada ahli biologi menggunakan beberapa karakteristik hewan, antara lain yang pertama uniseluler atau multiseluler, yang kedua diploblastik atau tripoblastik, yang ketiga metameri atau non-metameri, yang keempat asimetris, simetris radial atau simetris bilateral, yang kelima anggota tubuh berbuku-buku atau tidak, yang keenam mempunyai kerangka luar atau kerangka dalam, yang ketujuh mempunyai notochord atau tidak, yang ke-8 bentuk dan letak sistem organ. Mungkin sekian itu saja.